Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Nuaiman, awal kisah seorang sahabat yang penuh kejenakaan. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kehidupan sehari-hari di sekitar beliau dipenuhi dengan keberagaman karakter. Di antara para sahabat yang saleh dan bijaksana, terdapat pula sosok yang penuh dengan kejenakaan, yaitu Nuaiman. Meskipun merupakan sahabat Rasulullah yang dekat, Nuaiman memiliki sifat yang unik dan kadang-kadang meresahkan. Suatu hari, dalam suasana yang cerah di Madinah, Rasulullah dikelilingi oleh para sahabatnya yang sedang bercengkrama di sekitar masjid. Sementara itu, Nuaiman dengan ciri khasnya yang ceria menghampiri Rasulullah dengan senyum lebar di wajahnya. "Assalamualaikum ya Rasulullah," sapa Nuaiman dengan riang. "Waalaikumsalam Nuaiman," jawab Rasulullah sambil memberikan senyum hangat. Sahabat-sahabat yang lain juga menyambut Nuaiman dengan ramah. Mereka telah terbiasa dengan tingkah laku yang kocak dan jenaka dari sahabat mereka yang satu ini. Namun, di balik kejenakaannya, Nuaiman masih menyimpan kebiasaan buruk dari masa jahiliyah, yakni minum keras. Tak jarang sahabat-sahabat yang lain merasa kesal dan khawatir akan kebiasaan tersebut. Namun Rasulullah selalu menunjukkan sikap sabar dan pengertian terhadap Nuaiman. Baginya, Nuaiman memiliki kebaikan yang tak terduga di balik kelucuannya. Namun, kejenakaan Nuaiman tidak selalu berakhir dengan tawa. Terkadang, ulahnya menyebabkan masalah yang harus dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi, Rasulullah selalu menunjukkan sikap pengampunan dan kasih sayang, memperlihatkan kepada semua orang bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk bertobat dan menjadi lebih baik. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan canda dan tawa, Nuaiman akan menghadapi ujian dan pelajaran yang berharga. Namun, bagaimana kisah selanjutnya dari sahabat yang penuh kejenakaan ini? Hal itu akan terungkap dalam petualangan Nuaiman yang penuh dengan hikmah dan pembelajaran. Tentu berikut naskah pada bab 2. Bab 2, Nuaiman dan kebiasaan jahiliyahnya. Gambaran tentang kebiasaan Nuaiman yang masih suka minum keras meskipun telah dilarang dalam Islam. Reaksi sahabat-sahabat lain terhadap kebiasaan buruk Nuaiman. Rasulullah menegaskan bahwa Nuaiman memiliki kebaikan di balik kejenakaannya. Nuaiman, sahabat yang penuh dengan kejenakaan, seringkali menjadi sorotan di antara para sahabat Rasulullah. Meskipun Nuaiman dikenal karena kelucuannya dan kehangatannya, ada satu kebiasaan yang masih melekat padanya dari masa jahiliyah: minum keras. Para sahabat yang lain seringkali merasa khawatir dan kesal dengan kebiasaan buruk yang masih dipertahankan oleh Nuaiman. Mereka mencoba untuk mengingatkannya akan larangan minum keras dalam Islam, namun seringkali upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Rasulullah dengan kebijaksanaannya selalu menunjukkan sikap sabar dan pengertian terhadap Nuaiman. Baginya, Nuaiman adalah sahabat yang memiliki kebaikan di balik kelucuannya. Rasulullah tetap berusaha memahami dan mendampingi Nuaiman, berharap agar ia bisa bertobat dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Dalam kehidupan sehari-hari, Nuaiman seringkali menjadi pusat perhatian dengan kelakuannya yang kocak dan jenaka. Namun di balik senyumnya yang cerah, ia masih harus berjuang dengan kelemahan yang melekat padanya. Tetapi di balik semua itu ada kebaikan yang tersembunyi, yang hanya Rasulullah mampu melihatnya. Dalam perjalanan hidupnya bersama Rasulullah dan para sahabatnya, Nuaiman akan menghadapi berbagai ujian dan pelajaran berharga. Bagaimana ia akan menghadapinya, dan apa yang akan ia pelajari dari pengalaman tersebut? Semua akan terungkap dalam petualangan Nuaiman yang penuh dengan hikmah dan pembelajaran. Tentu, berikut lanjutan naskah pada bab 3. Bab 3, Nuaiman di perjalanan dagang ke Syam. Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut dalam perjalanan dagang ke Syam bersama Nuaiman. Nuaiman berjanji tidak melakukan kejenakaannya lagi. Suatu hari Abu Bakar, salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada beliau dengan penuh kehormatan. "Ya Rasulullah, izinkanlah hamba untuk ikut dalam perjalanan dagang ke Syam," pintanya dengan rendah hati. Rasulullah dengan tatapan penuh kasih sayang menjawab, "Tentu saja Abu Bakar. Semoga perjalananmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun,
Abu Bakar memiliki satu permintaan lagi sebelum berangkat. "Ya Rasulullah, izinkan juga Nuaiman untuk turut serta dalam perjalanan ini," katanya. Para sahabat yang hadir terkejut mendengar permintaan Abu Bakar tersebut. Mereka masih teringat akan kejenakaan dan kebiasaan buruk Nuaiman yang sering kali menyebabkan masalah. Namun Abu Bakar yakin bahwa Nuaiman dapat berubah dan memperbaiki perilakunya. Rasulullah dengan kebijaksanaannya mengabulkan permintaan Abu Bakar. "Pergilah Abu Bakar dan bawalah Nuaiman bersamamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjalanan kalian," ucap beliau. Nuaiman yang mendengar izin tersebut merasa bersyukur dan berjanji untuk tidak melakukan kejenakaannya lagi. "Insya Allah ya Rasulullah, saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik selama perjalanan ini," ucapnya dengan tulus. Dengan izin Rasulullah dan berbekal tekad yang kuat, Abu Bakar dan Nuaiman pun bersiap-siap untuk memulai perjalanan dagang ke Syam. Mereka berharap bahwa perjalanan ini akan membawa berkah dan pelajaran berharga bagi mereka. Tetapi, apakah Nuaiman benar akan mampu menepati janjinya? Semua akan terungkap dalam petualangan mereka di perjalanan menuju Syam. Tentu, berikut lanjutan naskah pada bab 4. Bab 4. Kejenakaan Nuaiman dalam perjalanan. Nuaiman melakukan berbagai kejenakaan, termasuk menjual unta para tamu Rasulullah dengan cerita lucu. Kejenakaan Nuaiman membuat sahabat-sahabat kaget dan terhibur. Perjalanan dagang ke Syam dimulai dengan penuh semangat dan harapan. Abu Bakar dan Nuaiman bersama dengan rombongan dagang yang lain melintasi padang pasir dan melintasi pegunungan dengan penuh kegigihan. Namun, di tengah perjalanan, Nuaiman tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kejenakaannya. Saat rombongan singgah untuk istirahat di sebuah oasis, Nuaiman dengan cepat mencari kesempatan untuk membuat kejenakaan. Dengan wajah polosnya yang khas, Nuaiman mendekati unta-unta yang sedang istirahat dan mulai bercerita dengan suara lantang. "Wahai sahabat-sahabatku yang mulia, tahukah kalian bahwa unta adalah binatang yang paling cerdas di dunia?" katanya sambil tertawa. Para pedagang dan sahabat-sahabat yang lain terkejut mendengar ucapan Nuaiman. Mereka menatapnya dengan heran, tidak tahu apa yang ingin diungkapkan oleh Nuaiman kali ini. Dengan senyum lebar di wajahnya, Nuaiman melanjutkan ceritanya. "Benar, wahai sahabat-sahabatku, unta adalah binatang yang sangat pintar. Bahkan mereka bisa berbicara jika diberi kesempatan," serunya sambil tertawa kembali. Para sahabat yang lain terkekeh mendengar kejenakaan Nuaiman. Mereka menyadari bahwa Nuaiman sedang mencoba untuk menghibur mereka dengan candaannya yang khas. Meskipun terkadang kelakuannya menyebabkan masalah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Nuaiman memiliki keunikannya sendiri yang membuat suasana menjadi lebih ceria. Dengan berbagai kejenakaannya, Nuaiman berhasil membuat rombongan dagang tersebut terhibur dan semangat kembali. Meskipun demikian, apakah kejenakaan Nuaiman kali ini akan berujung pada masalah yang lebih besar? Dan bagaimana reaksi Rasulullah Muhammad SAW ketika mendengar tentang peristiwa ini? Semua akan terungkap dalam kelanjutan cerita perjalanan Nuaiman yang penuh dengan kejenakaan dan pelajaran berharga. Bab 5. Tawa dan tantangan di perjalanan. Kejenakaan Nuaiman membuat suasana menjadi ceria di tengah perjalanan, namun tantangan pun muncul ketika ia melakukan kejenakaan yang berujung pada masalah. Nuaiman dengan kejenakaannya yang khas terus menghibur rombongan dagang di perjalanan menuju Syam. Setiap kali istirahat, ia selalu berhasil membuat suasana menjadi lebih ceria dengan canda dan tawa. Namun, tidak semua kejenakaan Nuaiman berakhir dengan baik. Suatu hari, saat rombongan singgah di sebuah kota kecil untuk beristirahat, Nuaiman tanpa sengaja membuat kejenakaan yang berujung pada masalah. Dengan wajah cerahnya, Nuaiman mendekati sekelompok anak kecil yang sedang bermain di pasar. "Hei anak-anak, tahukah kalian bahwa saya adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW?" ucapnya sambil tersenyum lebar. Anak-anak yang masih kecil itu menatap Nuaiman dengan penuh antusiasme. Mereka penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Nuaiman. "Dengarkanlah anak-anak, saya akan memberikan kalian harta karun yang luar biasa jika kalian bisa menemukan seekor unta yang bisa berbicara di pasar ini," seru Nuaiman dengan riang. Para anak-anak itu langsung bersemangat dan mulai mencari-cari unta di sekitar pasar. Mereka berteriak-teriak dan tertawa-tawa, mencari unta yang bisa berbicara sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nuaiman. Namun, kejenakaan Nuaiman tersebut tidak berlangsung lama.
Ketika para pedagang dan penduduk setempat mendengar tentang apa yang terjadi, mereka menjadi marah dan kebingungan. Mereka merasa ditertawakan dan merasa tidak senang dengan kejenakaan Nuaiman yang membuat anak-anak menjadi kacau. Rombongan dagang pun menjadi sasaran kemarahan penduduk setempat. Mereka merasa malu dan ingin segera meninggalkan kota tersebut untuk menghindari konflik yang lebih besar. Tantangan pun muncul bagi Nuaiman dan rombongan dagang. Bagaimana mereka akan menghadapi kemarahan penduduk setempat, dan apa yang akan dilakukan Rasul Muhammad SAW ketika mendengar tentang peristiwa ini. Semua akan terungkap dalam kelanjutan petualangan Nuaiman yang penuh dengan tawa dan tantangan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.